sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Jadi kalau kita lihat jumlah kebutuhan dana BLU itu adalah tarif dana BLU dikalikan volume penjualan batu bara. Kemudian jumlah kebutuhan penyaluran itu sebenarnya adalah selisih harga dikali dengan suatu adjustment selisih dikali volume kebutuhan batu bara dalam negeri, tambah biaya operasional, tambah PPN 11%. Nah, kalau dana kompensasi sendiri, yang dimaksud dengan tarif dana BLU itu apa? Tarif dana BLU itu adalah rasio tarif dikali selisih harga dalam rupiah per ton ya. Nah, rasio tarif itu adalah kebutuhan batu bara dalam negeri dibagi dengan proyeksi penjualan batu bara per ton. Nah, ini dikalikan dengan adjustment selisih. Nah, adjustment selisih ini apa? Ya, adjustment selisih ini rasio antara harga jual aktual dengan harga patokan batu bara pada harga batu bara acuan aktual. Jadi secara aktual, harga jual aktual selalu lebih rendah dibandingkan dengan harga patokan batu bara pada HBA aktual. Jadi dana kompensasi, saya ulangi lagi, sebagai tarif dana BLU dikali volume penjualan batu bara. Nah, tarif dana BLU ini adalah rasio tarif dikali selisih harga. Jadi inilah yang akan dikelola oleh MIP ya, oleh mitra institusi pengelola. Jadi Oke. kalau kita lihat di sini jumlah ini jumlahnya cukup besar. Jadi perhitungan yang sudah dilakukan yang lalu dengan harga batu bara acuan itu misalnya 200, maka ya dana yang akan dikelola oleh MIP ini itu sekitar 130 triliun, 137 triliun. Nah, tentunya nanti tergantung pada fungsi dari harga batu bara. Oke, baik. Kalau untuk penyalurannya sendiri seperti apa Pak Irwandi begitu? Karena kalau kita berkaca kepada skema dari DMO sendiri ini kan memang ada yang untuk ditujukan untuk kelistrikan dengan harga 70 dolar per tonnya, kemudian ada juga untuk industri dengan harga 90 dolar per tonnya begitu. Nah, apakah dengan MIP ini nanti juga akan dialihkan juga untuk kebutuhan industri juga Pak, khususnya untuk industri semen dan juga industri pupuk, Pak Irwandi? Ya, sampai dengan saat terakhir yang bisa disetujui dalam skema ini adalah PLN, kemudian industri pupuk dan industri semen. Industri lain belum dibicarakan lagi. Jadi ada 3 sekarang yang disetujui ya, sampai dengan saat-saat terakhir. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa prinsip daripada MIP atau sebelumnya disebut BLU ini adalah ketahanan energi. Itu prinsipnya. Jadi kita melihat di sini bahwa ini suatu hal yang sangat penting untuk implementasinya. Sehingga kekhawatiran dari Pak Ido maupun Pak Alex ya, itu saya kira tidak akan terjadi karena ini adalah institusi pengelola yang harus memperhatikan ketahanan energi di dalam negeri. Inilah menjadi filosofi daripada pembentukan MIP ini dan implementasinya di lapangan. Oke, baik. Satu lagi ke Pak Irwandi begitu sebelum ke Pak Alex dan juga Pak Ido begitu. Di satu sisi tadi yang sempat menjadi concern utama baik dari Pak Alex dan juga Pak Ido ini adalah terkait dengan law enforcement-nya sendiri dan juga terkait dengan revisi dari formulasi HBS. Seperti apa Pak Irwandi, mungkin bisa dijawab secara singkat Pak? Saya pikir ini tidak perlu dikhawatirkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dasar pikir dari pembentukan MIP ini atau BLU sebelumnya itu adalah ketahanan energi. Bagaimana supaya suplai dalam negeri ini terjamin oleh para perusahaan-perusahaan pemasok batu bara kepada industri PLN, industri pupuk, dan industri semen. Dan ini suatu hal yang sangat penting buat keberlanjutan dan kemajuan daripada negara kita ini. Sehingga saya kira implementasinya itu harus dilakukan bersungguh-sungguh dengan memperhatikan apa yang sudah perusahaan-perusahaan lakukan, kewajibannya untuk domestic market obligation. Oke, baik. Dari Pak Alexander sendiri seperti apa tanggapannya tadi sudah dijelaskan begitu ya oleh Pak Irwandi seperti apa nanti untuk skema dari pungutannya, kemudian juga untuk salurannya juga termasuk ada industri-industri yang termasuk di dalamnya begitu. Seperti apa tanggapan Anda utamanya juga tadi juga sudah dijawab oleh Pak Irwandi terkait dengan kekhawatiran akan law enforcement ini sendiri, Pak Alex?
Ya, yang pasti kita menyambut baik karena memang tadi disampaikan Profesor Irwandi tujuannya untuk mendukung keamanan suplai batu bara di satu sisi, kedua juga agar mengurangi disparitas, menutup permasalahan disparitas harga ya, antara harga ekspor dengan harga yang diwajibkan DMO gitu. Jadi kami mendukung saja, hanya memang nantinya pastinya adalah detailsnya itu seperti apa, artinya sosialisasi kami juga berharap bisa membutuhkan waktu untuk mempelajari ya pelaku industri, karena impact-nya ke perusahaan juga tadi disampaikan Pak Ido juga sangat besar gitu. Itu saja sih. Oke, baik. Dari Pak Ido seperti apa? Apakah sependapat begitu dengan Pak Alex terkait dengan tadi utamanya ya skema pungut dan juga salur begitu yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Irwandi seperti apa? Sepakat Bu dengan yang Pak Alex dan juga saya pahami apa yang sudah dijelaskan Pak Irwandi, bahwa karena ini adalah untuk kestabilan ketahanan energi, maka pelaksanaan dari MIP ini akan dijaga. Yang jelas ini kan intinya adalah bagaimana para produsen batubara tetap menyuplai PLN sehingga tidak ada lagi krisis di PLN. Sehingga intinya semua produsen mendapatkan harga PLN sebesar volume DMO PLN. Kalau ada produsen yang melebihi daripada persentase yang dibutuhkan PLN, di mana produsen tersebut kehilangan kesempatan untuk market ekspor, persentase kelebihan itulah yang dikembalikan oleh MIP. Produsen yang mungkin batubara tidak bisa dipakai atau tidak mempunyai kontrak dengan PLN, kalau volumenya kurang daripada volume DMO PLN, dia membayar kepada BLU sehingga dana tersebut bisa dikompensasikan kepada produsen yang lain yang melebihi persentase PLN. Sehingga terjadi fairness, di mana semua produsen mempunyai beban yang sama untuk mempertahankan agar PLN tidak terjadi kekurangan batu bara. Oke, baik Pak Ido, Jadi tapi yang fairness-nya tadi ada di situ. disampaikan oleh Pak Irwandi termasuk diantaranya untuk industri juga begitu, ada semen dan juga ada pupuk, dan ini juga sebetulnya sempat beberapa kali begitu disampaikan juga oleh kalangan pengusaha, coba dipikirkan kembali begitu ya, diminta untuk didiskusikan kembali terkait dengan hal ini. Dari Anda tanggapannya seperti apa Pak Ido? Menurut saya dari segi volume memang semen dan fertilizer tidak terlalu besar. Oke. Totalnya mungkin sekitar 10 juta sampai 12 juta ton dibandingkan PLN yang 130 juta. Kalau menurut pendapat saya pribadi, karena pupuk adalah untuk ketahanan pakan nasional, tentunya bisa kita mempunyai harga khusus. Dan yang kedua semen juga adalah merupakan produk yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang akan digunakan oleh rakyat banyak. Jadi semen pun menurut saya layak, asalkan pabrik semen tersebut tidak untuk ekspor. Karena kalau kita subsidi harga batu baranya tetapi pabrik semennya mengekspor, berarti kan kita mensubsidi negara luar. Jadi menurut saya semen mari kita khususkan untuk penggunaan semen di dalam negeri, karena sangat berpengaruh terhadap ketahanan kita dalam membangun infrastruktur dan juga perumahan-perumahan. Demikian, Pak.